Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan pulang oleh Allah SWT, yang mana kita mampu dan bisa untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di salah satu musala yang kita cintai ini. Semoga amalan demi amalan atau ibadah demi ibadah yang telah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah SWT. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan memulai dengan tema kita, yaitu khulasatu syarah tafsir kalimat tauhid, yaitu tafsir kalimat tauhid, yang mana sebagian dari kita ataupun sebagian besar dari kita telah mengerti apa itu kalimat tauhid. Maka apabila kita menanyakan kepada seseorang apakah itu kalimat tauhid, maka jawapannya adalah la ilaha illallah. Akan tetapi kalimat tersebut bukanlah hanya sekedar diucapkan di lisan kita, bukanlah hanya sebatas yang sering kita ucapkan begitu saja. Akan tetapi kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat agung, bahkan kalimat yang sangat besar, yang mana dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang pada akhir hayatnya ataupun ketika waktu sakaratul maut ia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya adalah syurga. Maka oleh kerana itu, ini adalah merupakan kalimat yang sangat agung dan sangat mulia, yang mana sebagian besar dari kita sering mengucapkannya ataupun sering mengulang-ulangkannya. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengetahui apa makna tersebut, apa arti dari kandungan kalimat la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana mungkin yang telah kita dengar, sebagian dari kaum muslimin mereka sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan itu menjadikan sebagai rutinitas zikir mereka, baik di pagi hari maupun di sore hari ataupun di waktu momen-momen tertentu,
yang mana mereka sering mengucapkannya, mungkin sampai beribu-ribu kali. Akan tetapi di sebalik itu mereka masih menyembah kepada kuburan ataupun masih meminta pertolongan kepada selain Allah, ataupun masih melakukan hal-hal kesyirikan yang mana perkara tersebut dapat menghilangkan keislamannya ataupun dapat menyebabkan ia keluar dari Islam, yang mana itu merupakan hal yang sangat besar yang harus bagi kita semua kaum muslimin ataupun bagi setiap muslim untuk benar-benar menjaga kalimat tersebut agar kita tidak terjatuh di dalam perkara yang sangat besar. Kemudian di antara salah satu faedah kalimat tersebut adalah ini saya pernah mendengarkan waktu kajian ada di Saudi Arabia. Saya lupa namanya siapa, nama syekhnya siapa, akan tetapi beliau menyebutkan di antara faedah kalimat la ilaha illallah, ia merupakan kalimat yang sangat ringan atau kalimat yang paling mudah untuk kita ucapkan. Akan tetapi ketika datangnya sakaratul maut ataupun datangnya akhir hayatnya, maka itu merupakan kalimat yang paling berat untuk kita ucapkan. Maka telah benarlah firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah SWT senantiasa meneguhkan iman orang-orang yang beriman, yaitu Allah SWT senantiasa meneguhkan hati orang-orang yang beriman kepadanya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti, dengan perkataan yang dapat meneguhkan keimanan seseorang, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah, baik itu di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, selayaklah bagi kita semua ataupun bagi kaum muslimin untuk senantiasa memahami apa arti dari kandungan kalimat tersebut. Apakah ia memiliki syarat-syaratnya ataupun rukun-rukunnya, sehingga haruslah bagi setiap dari kita untuk mengetahui kalimat tersebut. Di sini saya menggunakan syarah dari Syekh Shalih Fauzan, yang mana kitab tersebut banyak digunakan di Saudi Arabia ataupun di kajian-kajian yang ada di dunia ini, baik itu di dalam media sosial, di dalam YouTube ataupun internet yang lainnya. Maka ini merupakan yang sering buku yang telah dilakukan ataupun yang sering dibacakan oleh para ulama kita. Maka insya-Allah pada malam hari ini kita akan memulai dengan belajar dan membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana telah disyarahkan atau telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Adapun sebelumnya, maka insya-Allah tidaklah hal yang asing di telinga kita yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin kita sering mendengarkannya. Beliau lahir pada 1115 Hijriah dan beliau wafat pada 1209 Hijriah ataupun 1206 Hijriah, yang mana latar belakang beliau adalah keluarga yang sangat berilmu. Bapaknya adalah seorang yang berilmu, ataupun guru beliau sendiri juga adalah orang yang sangat berilmu. Adapun kakek-kakek beliau ataupun paman-paman beliau adalah orang-orang yang sangat berilmu, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ia memiliki dalam lingkungan keluarga yang sangat berilmu. Salah satu di antara kakek beliau adalah ia menjadi qadi ataupun hakim di sebuah wilayah tersebut, atau berada salah satu wilayah di Saudi Arabia. Dan Syekh Shalih Fauzan dan ini juga merupakan salah satu ulama yang saat ini masih sering berdakwah, baik itu di masjid yang berada di Riyadh maupun di masjid-masjid Saudi Arabia maupun di internet lainnya. Maka ini merupakan salah satu syekh
yang mana beliau menjadi mufti di Saudi Arabia. Mungkin di sini semacam MUI. Ya, semacam MUI. Yang mana apabila suatu raja ataupun suatu presiden memiliki sebuah permasalahan, maka mereka akan menanyakan kepada mufti-mufti mereka ataupun kepada MUI mereka. Dan salah satu di antara mufti yang ada di Saudi Arabia adalah Syekh Shalih Fauzan, yang mana sering kita mendengarkannya ataupun kita sering membaca buku-buku karya beliau, yang mana pada malam hari ini insyaAllah kita akan menggunakan salah satu di antara buku beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an ma'na la ilaha illallah, فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya oleh seseorang tentang makna ataupun arti dari kalimat la ilaha illallah. Maka Syekh menjawabkan, i'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqah bainal kufri wal islam. Bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang menjadi pembeda antara seorang kafir dan seorang Islam. Kemudian kita masuk kepada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kalimat la ilaha illallah hiya kalimatun 'azimatun khafifatun 'ala lisan wa hiya 'azimatun fil mizan. Yaitu kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung, yang mana telah pun tadi kita jelaskan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya barang siapa pada akhir hayatnya ataupun ketika waktu sakaratul maut ia mampu atau ia bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya ialah syurga. Akan tetapi ia merupakan kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan di lisan kita ataupun di lidah kita. Wahia 'azimatun fil mizan, dan ia merupakan kalimat yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak nanti. Akan tetapi kalimat tersebut bukanlah hanya sebatas yang kita ucapkan di lidah kita, ataupun bukanlah hanya sebatas yang sering kita ucapkan dari rutinitas setiap hari kita. Akan tetapi ia merupakan kalimat yang harus bagi seorang muslim dan layaklah bagi setiap seorang muslim untuk mengetahui, untuk benar-benar memahami apa arti kandungan kalimat tersebut, apa isi makna tersebut, sehingga kita bisa-bisa tidak terjatuh di dalam hal yang lain. Dan ini merupakan kalimat yang mana para kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka enggan untuk mengucapkannya. Mereka tidak ingin untuk mengucapkannya. Dan ini menunjukkan bukti bahwasanya pada zaman itu mereka benar-benar memahami bahasa Arab. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, dalam mengerti bahasa Arab. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seketika mereka enggan untuk mengucapkannya, karena mereka mengetahui apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, yang mana pada waktu itu mereka masih kuat berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka. Oleh kerana itulah mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut, sehingga mereka masih berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka. Li'annaha fil haqiqah hiya madmunul Islam, karena pada hakikatnya kalimat tersebut adalah menjadi penjamin bagi seorang Islam, yang mana apabila kita membeli sesuatu ataupun barang, mungkin kita akan harus memberi jaminan ataupun istilahnya DP. Kita ngasih DP dulu, kemudian berikut harinya kita membayarnya ataupun kita menyelesaikannya.
Dan ini juga berlaku pada kalimat yang sangat agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang mana ini merupakan jaminan bagi seseorang hamba apabila ia mengucapkannya ataupun ia benar-benar memahami makna tersebut, maka ini merupakan jaminan baginya di dalam syurga kelak nanti. Walakin hadhihi al-kalimah laysat mujarradul lafaz bal laha ma'na wa laha muqtada. Akan tetapi kalimat tersebut bukanlah sebatas diucapkan di lidah saja ataupun di lisan saja. Akan tetapi ia memiliki makna dan memiliki hal-hal yang harus kita lakukan ataupun untuk kita mengetahui perkara tersebut. Walaha arkanun walaha syurutun la budda min ma'rifatiha. Dan ia memiliki kalimat tersebut memiliki rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang harus kita ketahui perkara tersebut. Walau kana al-qasdul mujarradun at-talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman. Sekiranya seandainya ia hanya sebatas untuk diucapkan di lisan saja, maka semua orang yang berada di muka bumi ini akan menjadi seorang yang Islam. Akan tetapi ia memiliki makna dan memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang mana harus setiap muslim untuk mengetahuinya. Li'annahu sahlun an yaqula la ilaha illallah wa yusiru musliman walau lam ya'mal syai'a. Karena ia merupakan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan. La ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Dan kalimat tersebut dapat menjadikan seseorang menjadi masuk ke dalam Islam walaupun ia tidak mengamalkan sedikit apapun ibadah kepada Allah SWT. Fahadhihi kalimatun azimah walakin laha ma'na wa laha muqtada wa laha arkan wa laha syurut la budda min tahqiqiha. Walihada fa innaha la tunfa' illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Oleh karena itu ini merupakan kalimat yang sangat agung, bahkan kalimat yang sangat besar, yang mana ia memiliki makna, kemudian ia memiliki perkara-perkara yang harus kita ketahui, kemudian ia memiliki syarat-syarat yang mana apabila seseorang muslim ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka boleh jadi ia tergelincir dari Islam. Kemudian ia memiliki rukun-rukun yang mana hendaklah bagi seorang muslim untuk menunaikannya. Oleh karena itu kalimat ini tidak akan bermanfaat bagi seseorang apabila ia ucapkan hanya sebatas di lisan saja ataupun di lidah saja. Wa hadhihi kalimah laha asma. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya kalimat tersebut memiliki beberapa nama. Adapun yang pertama, minha annaha kalimatul ikhlas. Adapun yang pertama, ia merupakan kalimat ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah ataupun kalimat tauhid, ia memiliki beberapa nama sebagaimana yang akan dijelaskan oleh atau yang telah dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya. Adapun yang pertama ataupun yang nama pertama adalah kalimat al-ikhlas, li'annaha tanfiyu syirkin billah azza wa jalla wa tuthbitu al-ibadah lillahi wahdah. Karena kalimat ikhlas ia akan meniadakan syirik kepada Allah SWT. Jadi artinya ikhlas, mungkin sebagian kita memahaminya ia adalah memurnikan seseorang dari syirik, dari berbuat syirik hingga beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi kalimat ikhlas ia adalah meniadakan syirik kepada Allah SWT dan untuk menetapkan atau meneguhkan ibadah hanya kepada Allah SWT saja. Lidzalik sumya kalimatul ikhlas ay ikhlasul tauhid wa ikhlasul ibadah wa tajnibu asyirku billahi azza wa jalla. Oleh karena itu ia dinamakan sebagai kalimat ikhlas karena seseorang benar-benar ia memurnikan apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, benar-benar di dalam hatinya ia memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT semata. Ia tidak akan berbuat syirik kepadanya.
Oleh kerana itu, nama yang pertama yang telah dituliskan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah kalimat al-ikhlas. Wa ay ikhlasu tauhid wa ikhlasul ibadah wa tajnibu asyirku billahi azza wa jalla. Dan ia merupakan keikhlasan bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ia juga merupakan kalimat yang bisa menyebabkan seseorang jauh dari kesyirikan Allah SWT. Adapun kalimat yang kedua ataupun nama-nama di antara kalimat ikhlas ataupun kalimat at-tauhid adalah kalimat at-taqwa. Kama qala ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika itu orang-orang musyrikin mereka masih memiliki ataupun mereka menjadikan kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah SWT menurunkan sebuah ketenangan atas Rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan untuk orang-orang yang bermukmin, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan untuk meneguhkan atau mewajibkan kepada mereka yaitu kalimat taqwa. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan yaitu kalimat taqwa adalah kalimat la ilaha illallah. Maka oleh kerana itu nama yang kedua ataupun di antara nama-nama kalimat tauhid yang kedua adalah kalimat taqwa. Wa hiya kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah li'annaha taqiyyun man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqiyyuhu minan nar. Karena kalimat taqwa tersebut adalah kalimat la ilaha illallah, dan kalimat tersebut dapat menyebabkan seseorang benar-benar ikhlas ketika ia ucapkan kalimat tersebut, benar-benar ia ikhlas kerana Allah SWT. Dan kalimat tersebutlah dapat menghalangi ia dari api neraka. Wa li'annaha taqtadi a'malul bir, li'anna at-taqwa hiya a'malul birri wa ta'at. Hadhihi al-kalimat taqtadi kullu a'malul birri wa ta'ah, fa hiya kalimatut taqwa. Oleh kerana itu kalimat taqwa ataupun kalimat tauhid la ilaha illallah ia memiliki perkara-perkara yang harus bagi setiap seorang muslim untuk mengetahuinya ataupun bagi setiap seorang muslim untuk melakukannya. Wa li'annaha taqtadi a'malul bir, karena kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah ia merupakan perkara amalan-amalan yang baik. Li'anna taqwa hiya a'malul birri wa ta'ah, karena takwa kepada Allah SWT merupakan salah satu perkara amalan ataupun ibadah yang baik dan ketaatan kepada Allah SWT. Wa hadhihi al-kalimat taqtadi kullu a'malu birri wa ta'ah fa hiya kalimatut taqwa. Oleh kerana itu di antara nama-nama yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ia merupakan yang kedua adalah kalimat taqwa. Kemudian yang ketiga, wa aidan hiya al-urwatul wuthqa, yaitu kalimat yang dapat mengikat seseorang dengan sangat yang kuat. Apabila kita membawa sesuatu perkara yang sangat berharga, maka mungkin atau kemungkinan besar kita akan menjaganya atau benar-benar kita melindunginya atau kita mengikatkannya dengan secara yang kuat. Dan ini juga berlaku kepada kalimat la ilaha illallah, yaitu nama yang ketiga di antara nama-nama kalimat tauhid adalah kalimatul urthqa, al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang diikat dengan sangat yang kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatin wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa mengingkari taghut ataupun ia mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah SWT, wa yu'min billah, dan kemudian ia benar-benar beriman kepada Allah SWT, faqad istamsaka bil urwatin wuthqa,
maka ia benar-benar berpegang teguh kepada tali tersebut, ataupun ia benar-benar teguh untuk mengikat tali tersebut sehingga tali tersebut benar-benarlah erat ataupun benar-benar tidak akan terputus. Lan fisama laha, yang mana apabila seseorang ia telah mengikat tali tersebut, maka kemungkinan besar perkara tersebut tidak akan terputus ataupun tidak akan terkoyak. Wallahu samiun alim. Di sini Syekh mengatakan yakfur bil taghut wa yu'min billah, ini adalah makna la ilaha illallah, yaitu makna seseorang yang mengingkari taghut-taghut yang ada ataupun sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan ia senantiasa beriman kepada Allah SWT. Maka di sini Syekh mengatakan ini adalah makna la ilaha illallah ataupun makna kalimat tauhid. Annahu yakfur bil taghut, hadha huwa makna la ilaha illallah. Adapun kalimat ataupun kata yakfur bil taghut, yang mana seseorang ia mengingkari taghut-taghut yang ada ataupun tuhan-tuhan yang ada selain Allah, maka ini adalah makna la ilaha, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak ataupun ilah yang berhak. Adapun makna wa yu'min billah, hadha huwa makna la illallah. Adapun ia beriman kepada Allah SWT, maka ini adalah makna illallah, kecuali kepada Allah SWT. Maka kalimat yakfur bil taghut wa yu'min billah, maka ini merupakan arti la ilaha illallah. Oleh kerana itu Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya di antara nama-nama kalimat tauhid yang ketiga adalah al-urwatul wuthqa. Fama'na yakfur bil taghut wa yu'min billah huwa muqtada la ilaha illallah, walidhalik sumiyat al-urwatul wuthqa. Maka apabila seseorang muslim ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seakan-akan ia mengikat tali yang sangat kuat sehingga kalimat tersebut ataupun keimanan tersebut tidak akan terputus. Lan fisama laha, tidak akan terputus apabila ia benar-benar mengetahui isi makna tersebut ataupun ia memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada pada kalimat tersebut. Adapun dari arti makna kalimat la ilaha illallah, para ulama telah menyebutkan bahwasanya ia merupakan la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang mana artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, ataupun tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat ataupun nama yang keempat. Wa aidan hiya kama qala Syekh al-fariqah bainal kufri wal Islam, yang mana ia merupakan kalimat pembeda antara seorang kafir dan seorang Islam. Dan ini merupakan nama-nama di antara nama yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tersebut. Adapun yang pertama tadi apa? Kalimat ikhlas. Adapun yang kedua, kalimat taqwa. Adapun yang ketiga, al-urwatul wuthqa ataupun tali yang sangat kuat. Dan yang keempat adalah al-fariqah bainal kufri wal Islam, adalah pembeda antara seorang kafir dan seorang Islam. Faman qalaha, perhatikan di sini, faman qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha sara musliman. Barang siapa, ini Syekh mengatakan barang siapa mengucapkannya dan ia benar-benar mengetahui maknanya ataupun ia benar-benar mengetahui apa isi kandungan dari kalimat tersebut, maka ia akan menjadi seorang muslim. Wa man aba an yaqulaha, dan barang siapa yang enggan atau tidak ingin untuk mengucapkan kalimat tersebut, au qalaha, ataupun ia mengucapkannya, walakin lam ya'lam ma'naha, akan tetapi ia tidak mengetahui makna tersebut ataupun isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah.
Au qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, ataupun ia mengucapkannya akan tetapi ia tidak melakukan ataupun ia tidak memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang ada pada kalimat tersebut. Mungkin kita sering mendengar ataupun kita sering melihat di video ada sebagian orang ataupun sebagian golongan mereka sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan itu merupakan salah satu di antara zikir-zikir mereka, yang mana apabila mereka melakukan rutinitas ritual, maka haruslah mereka sertakan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi di sebalik itu mereka masih ataupun mereka senang melakukan beribadah kepada selain Allah SWT. Maka ini merupakan hal yang sangat berbahaya sekali. Kemudian Syekh mengatakan aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, ataupun ia mengucapkannya akan tetapi ia tidak memenuhi syarat-syaratnya atau serta rukun-rukunnya, lam yakun musliman, maka ia tidaklah dikatakan sebagai seorang yang muslim ataupun seorang yang Islam kepada Allah SWT, hatta ya'rifa ma'naha, sehingga ia benar-benar mengetahui apa arti isi dari kalimat tersebut. Wa ya'mal bimuqtadaha zahiran wa batinan, dan ia beramal dengan syarat-syarat yang ada pada kalimat tersebut atau rukun-rukun yang ada pada kalimat tersebut, baik itu ia beramal secara zahir maupun secara batin, baik itu ia melakukan ibadah yang tampak ataupun ibadah yang tidak tampak. Mungkin ada orang yang mana kita mengetahui ia benar-benar Islam, akan tetapi ia tidak melakukan solat, ataupun ia tidak melakukan puasa, ataupun ia tidak melakukan hal-hal yang lainnya. Maka apakah orang tersebut layak untuk diucapkan sebagai Islam? Sebagaimana tadi telah Syekh jelaskan, hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mal bimuqtadaha, sehingga apabila ia benar-benar melakukan amalan tersebut ataupun ia mengerti isi kalimat tersebut, baik ia melakukan ibadah secara batin maupun secara yang zahir. Fahadi asma la ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas wa kalimatut taqwa wal urwatul wuthqa wa hiya kalimat al-fariqah bainal kufri wal islam. Maka ini merupakan di antara nama-nama yang ada pada kalimat tauhid, yang mana ia merupakan kalimat ikhlas. Adapun yang kedua, ia merupakan kalimat takwa. Yang ketiga, ia adalah kalimat al-urwatul wuthqa, ataupun tali yang diikat dengan sangat kuat. Adapun yang keempat adalah al-fariqah bainal kufri wal islam. Ia merupakan pembeda antara seorang kafir dan seorang Islam. Mungkin kajian pertama kita sampai di sini saja, karena waktunya telah masuk Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.